Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sukses selalu ya. Kenapa sih harus salam sukses? Sukses itu kalau disemantik ya, diurai, itu kan banyak kata-kata di Indonesia ataupun mungkin kalau saya orang Bandung di Sunda ya, itu dikira-kira tapi nyata. Sukses itu kan suka proses. Makanya orang yang berhasil benar-benar sukses, yang jadi bos, ini ceritanya saya kan kita bareng nih di sini ya. Bagi siapapun sahabat, teman semuanya masuk di bos UKM. Kembali bos itu kan beneran kita tuh jadi orang sukses, beneran orang sukses gitu, bos gitu ya. Nah, bicara sukses, suka proses gitu ya. Nah, senang proses gitu. Jadi karena memang namanya hidup adalah proses to proses. Kita tuh saat demi saat itu berproses. Kita mau kemana aja berproses ya. Mulai dari bangun pagi kita itu sampai sekarang malam misalnya, itu kita melewati beberapa proses, berbagai macam proses gitu. Nah, konteks sekarang kita akan menyadari gitu ya. Sebenarnya kita tuh harus bagaimana caranya sih agar tim ya, dalam hal ini SDM, sumber daya manusia ya, SDM-nya ini menyadari bahwa setiap diri itu punya visi. Tadi kan di materi sebelumnya saya sudah ulas masalah visi, visi misi ya, visi dan misi gitu. Cara dan tujuannya itu harus seperti apa. Nah, di kesempatan sekarang saya akan menyoroti bahwa yang namanya kesadaran kaya, kesadaran diri akan bahwa si diri ini punya kemampuan, diberikan kelimpahan-kelimpahan dari saat ke saat, itu harus tertanam, terbangkitkan, terakselerasi di dalam diri setiap anggota tim kita, bukan hanya leadernya aja, bahwa anggota tim kita SDM tadi ya, yang ya, anggota tim berarti kan sumber daya manusia yang ada di tim gitu ya, ini benar-benar terbangun gitu. Kamu meskipun kamu jadi bagian keuangan, kamu itu diberkati gitu dengan misalnya punya kemampuan analisis, kemampuan mendetailkan sesuatu, menyoroti suatu bidang, dalam hal ini misalnya keuangan. Terus ada lagi misalnya pembantu umum lah, bagian apa, event itu misalnya ya, cleaning service atau apa ya, OB, semuanya itu ada bagian-bagiannya, itu adalah tim. Dan di dalam setiap manusia yang maha kuasa kesemestaan ini sudah menganugerahkan segalanya. Nah, tapi kan di sini balik lagi ke dirinya sendiri masing-masing. Meskipun dia OB, tapi saya kira dia mungkin kerjaannya di sini sebagai cleaning service lah, maaf ya. Atau OB, office boy gitu, saudara ya, nyuguhi apa gitu. Kalau cleaning service kan yang suka bersih-bersih tuh bagian pemeliharaan ruangan. Kalau OB misalnya ya dia suka nyuguhi kalau ada tamu, menyiapkan apalah dan lain sebagainya, disuruh motor kopi atau apa. Nah itu kan, itu ada tim kita. Kalau kita sebagai owner, sebagai leader, itu adalah tim kita. Nah, setiap orang punya kemampuan yang luar biasa. Mindset kan di dalam benak ada, apalagi sebagai, entah itu Anda sebagai leader, entah itu Anda sebagai member, leader dan member. Ini tanamkanlah di benak Anda bahwa semua orang adalah luar biasa dalam kapasitasnya masing-masing. Nah, ketika persepsi ini, ketika keyakinan ini, ketika isme ini tertanam dalam semua member tim, di situ ada keterjalinan yang kokoh, akan muncul keterjalinan yang kokoh. Kenapa? Karena satu sama lain akan muncul respect, rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dasar dari respect adalah cinta, kasih, gitu, rasa kasih. Nah, sehingga untuk menyadari
bahwa Anda punya kekayaan, punya kelebihan, punya kemampuan, punya kapasitas, itu dasarnya adalah kasih. Ketika Anda makin mengasihi diri sendiri, dalam artian menggali kasih dalam diri Anda sendiri, dan dengan penuh kasih juga ke dalam dirinya masing-masing ini, disitulah yang namanya energi, potensi, kemampuan menyeruak muncul. Ketika Anda, aduh saya nih ada kelemahan di sisi apa misalnya. Saya tuh agak ada kelemahan di cara berbicara misalnya. Ya gak apa-apa, Anda kasihi diri Anda, dalam artian Anda maklumi bahwa sementara sekarang Anda belum bisa berbicara secara lebih baik. Tapi ketika landasannya kasih, di situ Anda akan benar-benar, aku dengan penuh kasih ingin menggali sebenarnya aku bisa enggak meningkatkan kemampuanku. Nah, itu kan pertanyaan yang dilontarkan ke diri Anda sendiri nantinya. Dan bagaimanakah caranya? Nah, di situ Anda mau tidak mau mencari, apalagi di kondisi sekarang banyak ilmu-ilmu di luar sana yang bisa Anda serap. Di media sosial lah, di YouTube lah, di TikTok lah, dimanapun, itu bisa dengan mudah didapat. Dan Anda bisa dengan mudah menyerapnya. Tapi tetap landasannya harus ada antusiasme, rasa kepenasaran, rasa kasih ke dalam diri bahwa Anda harus menaikkan kapasitas diri Anda. Atas dasar kasih pula Anda akan memaklumi semua hal, entah itu kelebihan, entah kekurangan yang ada di dalam diri Anda. Nah, ke diri Anda aja Anda udah membentuk rasa kasih, menunjukkan energi dan vibrasi cinta kasih, apalagi ke orang gitu. Karena pada dasarnya apa yang ada di dalam diri kita ada juga di orang lain, ada yang ada di dalam diri orang lain itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Nah, apalagi kita sekarang konteksnya bicara SDM dalam sebuah tim, sumber daya manusia dalam sebuah tim. Ini sangat penting. Ini sangat penting ketika satu sama lain saling menyadari atas dasar kasih, atas dasar kesadaran. Kasih ini hanya bisa, kesadaran ini hanya bisa muncul ketika landasannya kasih. Ketika landasannya ingin saling berkontribusi, gitu. Ingin saling melengkapi, ingin saling membantu, tolong menolong dan lain sebagainya. Kita akan peduli pada teman-teman kita yang belum mampu, dan kita juga akan respect, peduli juga kepada teman-teman yang sudah mampu di bidangnya apa, di bidangnya masing-masing tadi apa. Nah, ini sahabatku semua, sahabat UMKM. Jadi yang namanya SDM ini konteksnya luas, tergantung seperti di materi sebelumnya, visi misi awal tim ini dibentuk apa sih, bisnisnya apa sih, outcome-nya apa sih, kondisinya dari sekarang tim dibentuk ini sebulan, setahun, atau beberapa tahun kemudian tuh ingin jadi apa, ingin seperti apa. Nah, itu tuh harus clear, harus jelas, gak tergambar. Karena otak kita itu akan bisa dengan mudah mengikapi sesuatu atau segala sesuatu yang sudah tergambar. Ya, yang sudah tergambar. Andai kata ada cross merger, ada hal-hal yang didugaan, ketika sebelumnya ada landasan yang tergambar, dia nggak akan terlalu kaget kalau hal itu ada hal-hal yang tidak terduga atau baru. Kenapa? Karena ada gambaran, udah memahami bahwa yang namanya gambaran ini ada risikonya seperti ini, ada plus minusnya ini seperti apa, itu semuanya ada. Makanya yang namanya konsep, kadang di beberapa kesempatan perlu konsep itu, kondisi sepertinya itu harus ada, ide atau gagasan itu ya sedikitnya membantu lah ketika ada gambaran-gambaran sebelum melangkahnya kemana. Anggaplah gagasan, ide atau misalnya konsep atau pola itu seperti sebuah peta, map gitu ya. Kita mau kemana, ke Jakarta misalnya, kan jelas
Kalau lewat tol ke sini, kalau tidak non tol kemana ada? Selatan misalnya ke Cianjur, ke Puncak, Bogor, semuanya. Kalau ke jalan biasa juga kan ada ya, ke Jonggol, Nusa Cibubur, ada jalan ke Cikampek, Purwakarta, Cikampek dan Karawang dan seterusnya. Kalau tol ya juga ada Cipularang gitu kan. Dan atau misal ke puncak tembusnya ke Jagorawi, ada cara-cara itu. Nah, anggaplah yang namanya pola itu adalah konsep atau kondisi seperti Anda sebelum melangkah itu kemana, itu Anda harus tahu dulu setidaknya ada gambaran pemandu lah, meskipun belum pernah ke sana, tapi kan seperti kita pegang map, kita kan buka-buka dulu, oh ini di cross check dulu bener gak arahnya ke sini si map ini gitu. Kalian jangan setting misalnya kemana jalan aja ngikuti, ya itu yang biasanya orang tersesat di situ, karena banyak tempat banyak daerah yang hampir kadang-kadang namanya mirip ya, padahal misalnya nama ini tuh bukan di kabupaten anu tapi sebetulnya di mana gitu. Nah itu pentingnya cross check adalah memastikan bahwa kita tujuan itu benar-benar ke A, ke B atau kemanapun. Cross check di awal itu akan lebih bijaksana ketika dilakukan ya sebelum Anda melangkah dan berjalan. Nah kurang lebih pola sadar kaya juga seperti itu. Ini kan konteksnya kita nih menyadari pola sadar kaya dalam kaitannya dengan SDM gitu ya. Kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri itu sebuah kekayaan. Dirinya masing-masing yang ada di sebuah timnya itu adalah sebuah kekayaan. Jadi kalau belajar ke saya, ke kami di Bos UKM, kaya ini definisinya akan sangat luas. Yang mana dari waktu ke waktu itu gambarannya mungkin akan selalu ada kebaruan-kebaruan. Bukan hanya banyak uang misalnya secara finansial aja, tapi banyak kekayaan-kekayaan lain yang memang pada dasarnya semua orang itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Sadarilah bahwa Anda semua luar biasa. Seperti tadi di awal saya utarakan bahwa sadarilah bahwa diri Anda, baik itu secara diri sendiri sebagai posisinya pribadi maupun sebagai sebuah tim, Anda semua adalah luar biasa. Ketika satu sama lain bahwa Anda luar biasa, saling mengapresiasi, saling menghargai, saling memuji, saling mengkoreksi, saling care dan aware, disitulah sebuah tim diberkati dengan keberlimpahan tanpa batas. Mungkin untuk sekedar sharing-sharing awal perihal pola sadar kaya atau masalah SDM ini sementara dicukupkan sekian. Sampai bertemu di sharing-sharing berikutnya. Semoga selalu diberkati, semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam kebahagiaan kesuksesannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.